Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Rizky Pareji dengan NIM 001. Saya Naila Sanjuranaja dengan NIM 002. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 003. Saya Salsa Subratekta dengan NIM 004. Saya Febrian Suti dengan NIM 005. Dalam video ini kami akan menyampaikan edukasi tentang isi piringku, panduan makan sehat dan bergizi seimbang untuk remaja dan mahasiswa yang akan menemani kalian belajar tentang pola makan sehat. Kalian pernah gak sih bingung mau makan apa yang benar-benar sehat? Atau malah sering skip makan pagi karena buru-buru kuliah? Tenang, kalian gak sendirian, banyak remaja dan mahasiswa yang punya masalah yang sama. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah panduan sederhana dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang namanya Isi Piringku. Panduan ini dirancang khusus supaya kita semua tahu apa yang seharusnya ada di piring makanan kita setiap hari. Berapa porsinya dan kenapa itu penting banget untuk tubuh dan otak kita. Video ini akan membahas 4 hal utama, dan yang pertama, apa itu isi piringku dan komposisinya. Dan yang kedua, zat gizi yang kita butuhkan dan fungsinya. Ketiga, tips penerapan nyata di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Dan terakhir, kesimpulan dan ajakan untuk mulai hidup lebih sehat. Yuk kita mulai. Jadi, isi piringku adalah panduan visual sekali makan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017 sebagai penyempurnaan dari konsep 4 sehat 5 sempurna yang lama. Bedanya, isi piringku itu jauh lebih spesifik karena langsung menunjukkan berapa banyak porsi setiap kelompok makanan dalam satu piring. Bayangkan, piring makan kalian dibagi menjadi 4 sisi besar. Sisi kiri berisi makanan pokok dan lauk pauk. Sisi kanan berisi sayur dan buah-buahan. Mari kita lihat satu persatu. Makanan pokok mengisi 2/3 piring dari total porsi. Makanan pokok adalah sumber karbohidrat. Contohnya itu ada nasi, jagung, ubi jalar, singkong, roti gandum, atau kentang. Untuk mahasiswa, satu porsi makan mengandung sekitar 150-200 gram nasi. Lauk pauk mengisi 1/3 dari total porsi. Lauk pauk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lauk hewani seperti ayam, ikan, telur, daging sapi, dan udang, serta lauk nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, dan oncom. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot dan sel darah merah. Sayuran mengisi 2/3 dari total porsi. Sama besar dengan makanan pokok, ini berarti separuh sumber piring kita harus diisi sayuran dan buah. Contohnya seperti bayam, kangkung, brokoli, wortel, tomat, kacang panjang, dan masih banyak lagi. Usahakan sayuran yang berwarna beragam untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Keempat, buah-buahan mengisi 1/3 dari total porsi, seukuran kepalan tangan. Buah adalah sumber vitamin C, antioksidan, dan serat alami. Contoh, pisang, pepaya, jeruk, mangga, semangka, atau apel. Satu porsi buah setara dengan 1 buah pisang sedang, atau 1 potong pepaya ukuran sedang. Selain komposisi piring, isi piringku juga menganjurkan kita untuk minum air putih 8 gelas per hari atau sekitar dengan 2 liter, serta melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Jadi, isi piringku bukan hanya soal makan, tapi panduan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Teman-teman, supaya kita benar-benar paham kenapa isi piringku itu penting, kita perlu tahu tentang zat gizi. Zat gizi adalah komponen dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Ada 2 kelompok besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan menjadi sumber energi utama. Ada 3 jenis. Yang pertama, karbohidrat. Sumber energi utama, terutama untuk otak. Otak kita membutuhkan glukosa dari karbohidrat untuk bisa berpikir, berkonsentrasi, dan mengingat. Kalori yang dihasilkan 4 kilokalori per gram. Kebutuhan karbohidrat sekitar 55-65% dari total kalori harian. Kedua, protein, bahan baku untuk membangun otot, enzim, hormon, dan antibodi. Remaja dan mahasiswa membutuhkan protein lebih banyak karena masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.
Kebutuhan protein sekitar 10-15% dari total kebutuhan kalori harian. Sumber terbaik contohnya yaitu ikan, telur, ayam topak kulit, tempe, dan tahu. Ketiga adalah lemak. Sering dianggap musuh, padahal lemak sehat sangat penting untuk penyerapan vitamin A, D, E, dan K, dan juga sebagai pelindung organ tubuh. Kebutuhan lemak sekitar 20-25% dari total kebutuhan harian. Yang perlu dihindari adalah lemak jenuh dan lemak trans yang berlebih. Lemak sehat ada pada alpukat, ikan salmon, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Lalu ada mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi fungsinya sangat vital. Pertama ada vitamin A untuk kesehatan mata dan imunitas. Yang kedua ada vitamin C untuk antioksidan dan penyembuhan luka. Kemudian ada zat besi atau Fe untuk membawa oksigen ke dalam darah. Yang keempat ada kalsium untuk kekuatan tulang dan gigi serta saraf. Kemudian ada asam folat untuk pembentukan sel darah merah. Dan ada zinc untuk imunitas dan penyembuhan luka. Khusus untuk remaja dan mahasiswa perempuan, kebutuhan zat gizi sangat tinggi, yaitu sekitar 18-26 mg per hari, terutama selama menstruasi. Kekurangan zat besi adalah penyebab utama anemia pada remaja putri di Indonesia, yang ditandai dengan mudah lelah, pucat, dan sulit berkonsentrasi saat kuliah. Ingat, kebutuhan kalori remaja dan mahasiswa aktif berkisar antara 2.000 hingga 2.500 kilokalori per hari, tergantung jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik. Pemenuhan gizi ini paling mudah dan efektif dicapai dengan mengikuti panduan isi piringku di setiap waktu makan. Bagaimana cara menerapkan isi piringku dengan keterbatasan waktu dan budget mahasiswa? Tenang, ada caranya. Kami punya tips praktis yang bisa langsung kalian lakukan mulai hari ini. Yang pertama, jangan pernah skip sarapan. Ini adalah kesalahan paling umum yang dilakukan oleh mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa sarapan meningkatkan kemampuan konsentrasi, memori, dan performa akademis secara signifikan. Sarapan tidak harus mewah, roti gandum dengan telur rebus dan segelas susu sudah memenuhi prinsip isi piringku. Atau nasi secukupnya dengan lauk yang sederhana dan sayuran. Tips kedua, terapkan metode piring seimbang. Saat makan di kantin atau warung, caranya mudah. Saat mengambil makanan, bayangkan piring terbagi menjadi 4. 1/3 bagian diisi dengan sayuran, 1/3 bagian piring diisi dengan buah, 2/3 bagian piring diisi dengan nasi atau makanan pokok, dan 1/3 bagian piring diisi dengan lauk pauk protein. Kalau di warung nasi, minta tambah porsi sayuran dan kurangi porsi nasi ya. Tips ketiga, pilih cemilan cerdas. Sering ngemil tengah malam saat begadang. Ganti cemilan tidak sehat dengan alternatif bergizi, seperti buah potong, kacang tanpa garam yang berlebih, yogurt, ubi rebus. Ini tetap mengenyangkan tapi jauh lebih bermanfaat untuk kita. Tips keempat, batasi makanan ultra proses seperti mie instan, minuman bersoda, gorengan, dan junk food. Memang murah dan mudah didapat, tapi konsumsi berlebih dapat menyebabkan kekurangan gizi mikro, meningkatkan risiko penyakit tidak menular, dan justru membuat tubuh lebih mudah lelah. Boleh sesekali, tapi jangan jadikan makanan utama ya. Tips kelima, minum air putih yang cukup. Sering kita merasa lapar, padahal sebenarnya tubuh kita sedang dehidrasi. Bawalah tumbler air minum kemana-mana dan targetkan 8 gelas atau 2 liter per hari. Hindari mengganti air putih dengan minuman manis atau minuman berkafein berlebih. Kurangi minuman manis mengandung kalori kosong yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Perhatikan sinyal tubuh kalian. Kalau kalian sering merasa lemas atau susah konsentrasi, rambut rontok berlebih atau sering sakit-sakitan, itu bisa jadi tanda kekurangan zat gizi tertentu. Jangan tunda untuk memperbaiki pola makan kalian ya, karena investasi terbaik adalah investasi pada kesehatan tubuh kalian sendiri. Baik teman-teman, kita sudah membahas banyak hal hari ini. Sebelum kita tutup,
Mari kita rangkum poin-poin penting yang perlu kalian ingat. Berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pedoman isi piringku merupakan panduan sederhana yang membantu remaja dan mahasiswa menerapkan pola makan bergizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Komposisi makanan dalam satu piring dianjurkan terdiri dari sekitar 2/3 makanan pokok, 1/3 lauk pauk, 2/3 sayuran, dan 1/3 buah. Itu tubuh memerlukan asupan makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral yang harus terpenuhi secara seimbang untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan aktivitas sehari-hari. Harapan kebiasaan sarapan, makan teratur 3 kali sehari, memilih cemilan sehat, serta meminum air putih sekitar 8 gelas per hari juga penting untuk menjaga energi, konsentrasi, dan fungsi tubuh yang optimal. Mengkonsumsi makanan ultraproses, minuman tinggi gula, dan gorengan secara berlebihan perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Dengan pemilihan bahan makanan yang tepat dan pengelolaan anggaran yang baik, pola makanan bergizi seimbang dapat diterapkan oleh semua kalangan sehingga tidak ada alasan untuk tidak memulai hidup sehat sejak sekarang. Teman-teman, kamu tidak perlu langsung sempurna. Mulai dari langkah kecil yang dimulai sejak sekarang. Coba tambahkan 1 porsi sayuran di piring makan kalian. Kemudian, coba rajin sarapan. Sedikit demi sedikit, kebiasaan itu akan menjadi gaya hidup kalian. Makanan yang kamu makan hari ini adalah investasi untuk kesehatan tubuh dan kecerdasan 10 tahun ke depan. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak video edukasi kami sampai selesai. Jangan lupa terapkan isi piringku. Mulai hari ini tubuh yang sehat dimulai dari piring yang bergizi seimbang. Sampai jumpa di video edukasi gizi berikutnya. Bye-bye.